Ini sesuatu yang Anda minta tadi, Tuan. Jason menyerahkan sebuah paperback mini pada Andreas. Setelah pandangan Jason beralih pada Miranda. Silakan masuk, Nona, ucap Jason ketika menyaksikan Miranda masih diam terpaku. Miranda mulai mengayunkan langkahnya memasuki kamar hotel. Tanpa disadari, Miranda, kini Jason telah melangkah keluar dari kamar hotel. Ceklek. Mendengar suara pintu kamar hotel yang baru saja ditutup membuat Miranda menoleh ke sumber suara untuk sejenak. Kini tatapan Miranda kembali pada Andreas yang berdiri di depannya. Sesekali pria tampak memijat kepalanya yang terasa pusing. "Kenapa Anda meminta saya datang ke sini, Tuan Andreas?" tanya Miranda. Ia masih berusaha terlihat tenang di depan Andreas. Padahal kenyataannya ketakutan sudah merajai hati Miranda saat ini. Bukannya menjawab, Andreas justru membuka paperback mini pemberian Jason dan mengeluarkan isinya lalu melemparkannya ke arah Miranda. Miranda membungkuk untuk mengambil barang tersebut. Sebagai seorang dokter spesialis kandungan, tentunya Miranda sangat mengetahui benda tersebut. PIL, kontraepsi, lirih Miranda. Sebelum kemudian kembali menatap Andreas. "Untuk apa Anda memberikan PIL kontraepsi padaku, Tuan?" Miranda sadar jika pertanyaan itu mungkin terdengar bodoh. Namun, ia tetap melontarkannya itu pada Andreas. "Minumlah. Dan saya rasa kau cukup paham akan kegunaannya. Saya tidak ingin sampai anak saya lahir dari rahim wanita sepertimu," kata Andreas. Hati Miranda seperti ditusuk sembilu mendengar ucapan Andreas yang terdengar begitu menyayat hati. Miranda masih diam terpaku, seakan tubuhnya membeku. Sementara Andreas yang hampir gila menahan gejolak di dalam dirinya kini melangkah mendekati Miranda. Sudut bibirnya terukir seringai. "Sepertinya kau sudah mulai tak sayang lagi dengan keluargamu." Kata-kata Andreas yang terdengar seperti sebuah ancaman seakan kembali menyadarkan Miranda dari lamunannya. "Baiklah, saya akan meminumnya," dengan langkah lemahnya. Miranda berjalan menuju nakas untuk mengambil sebotol air mineral untuk meminum PIL kontraepsi di genggamannya. "Lepaskan semua yang melekat pada TBH-mu," perintah Andreas terdengar seperti hinaan bagi Miranda. Melihat Miranda masih diam saja belum melakukan pergerakan apapun membuat Andreas yang cukup tak sanggup lagi menahan selera di dalam dirinya memutuskan untuk menghubungi Jason. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku celananya kemudian mulai menghubungi Jason. "Ratakan semua orang tua." Melalui sambungan telepon Andreas memerintahkan Jason untuk melakukan sesuatu. Namun belum Andreas menuntaskan kalimatnya, Miranda lebih dulu menyela. "Jangan lakukan itu." "Baik, saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan, Tuan," sela Miranda dengan cepat. Andreas tersenyum menyeringai mendengarnya. Sebelum kemudian memutuskan sambungan teleponnya tanpa peduli di seberang sana Jason dibuat bingung olehnya. Dengan berat hati Miranda mulai menanggalkan satu persatu penutup yang kini melekat pada TBH-nya. Miranda merasa Andreas telah menginjak-injak harga dirinya hingga tak ada lagi yang tersisa. Kini hanya tinggal penutup kecil saja yang melekat pada tete putih dan mulus milik Miranda. "Tanggalkan semuanya sampai tak ada yang tersisa," perintah Andreas kembali mengoyakkan harga diri Miranda. Kini Miranda merasa dirinya telah berubah menjadi seorang JLA di hadapan pria itu. Gelap. Dengan susah payah Andreas menelan salivanya ketika menyaksikan pemandangan yang begitu mengiarkan tersaji di depan mata. Andreas yang merasa keirham hampir meletakkan kepalanya akibat reaksi obat ber-ASN di tubuhnya. Lantas menarik tubuh polos Miranda lalu meraba alat ucap Miranda dan melumatnya dengan rakusnya. Dengan mata terpejam serta air mata yang berderai membasahi sudut matanya, Miranda hanya pasrah. Malam ini kamar hotel menjadi saksi bisu, di mana seorang Andreas merenggut keseceannya. Hancur. Sudah pasti Miranda merasakan hatinya begitu hancur. Wanita mana yang tidak akan merasa hancur ketika sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya direnggut oleh pria yang begitu membenci dirinya.
Keesokan harinya, Andreas yang terjaga lebih dulu lantas beranjak dari tempat tidur. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat bercak tinta merah yang mengotori spray putih ketika ia menyibak selimut dari tubuhnya. Tatapan Andes langsung tertuju pada wajah Miranda yang tampak begitu teduh ketika sedang terlelap seperti saat ini. Pukul 9 pagi, Miranda baru terbangun dari tidurnya dan kini ia hanya seorang diri di kamar hotel. Miranda menyapu pandangan ke seluruh ruang kamar hotel. Ruangan yang menjadi saksi bisu di mana Miranda merenggut keesceannya. Dia pergi begitu saja. Lirih Miranda dengan mata yang telah digenangi air mata. Kini harga dirinya sudah hancur lebur. Lagi di hadapan Andreas, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya bahkan telah direbut oleh pria. Dan ia justru pergi begitu saja. Setidaknya itu yang kini ada di benak Miranda ketika tak melihat keberadaan Andreas. Miranda merasakan sakit pada sekujur tubuhnya, terutama pada bagian satu tertentu tebihannya. Dengan sekuat tenaga Miranda berusaha bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Meski harus beberapa kali tubuhnya lemahnya terjatuh akibat rasa sakit pada bagian tertentu, namun pada akhirnya Miranda berhasil berjalan menuju kamar. Di bawah kuncuran air yang mengalir dari shower, Miranda menjatuhkan air matanya. Tidak ada lagi harapan untuk ia bisa kembali bersama dengan pujaan hatinya karena kini yang bernilai pada dirinya sudah direnggut oleh seorang pria bernama Andreas Pratama. Seorang pria yang terang-terangan mengakui kebenciannya terhadap dirinya. Bukannya lemah, Miranda menangis demi mengurangi rasa nyeri di hatinya akibat diperlakukan layaknya seorang wanita JAL oleh Andreas. Ditinggal begitu saja, lalu apa namanya jika bukan wanita? Cukup lama Miranda beranda di kamar mandi sampai dengan beberapa saat kemudian ia pun beranjak dari kamar mandi. Namun baru saja membuka pintu kamar mandi, pandangannya sudah disajikan dengan seorang pria yang kini hanya mengenakan celana panjang jeans serta duduk di sofa kamar hotel. Siapa lagi pria itu kalau bukan Andreas Pratama? Ternyata tadi Andreas tengah berada di balkon kamar hotel menikmati sebatang rokok. Satu kebiasaan buruknya yang kembali dilakukan setelah kematian sang istri. Saya pikir tadi kamu tidur di kamar mandi, sindir Andreas. Karena Miranda cukup lama di kamar mandi, Miranda hanya diam saja, tidak berniat merespon ucapan Andreas. Ia memungut satu persatu pakaian teronggok di lantai akibat perbuatan Andreas semalam. Kamu tunggu kedatangan Jason, karena dia akan mengantarkan baju pengganti untukmu. Baik, Tuan. Hanya itu yang terlontar dari bibir Miranda. Sebelum kemudian ia beranjak menunggu nakas untuk mengambil PIL kontra FC yang semalam diberikan Andreas padanya, lalu memasukkannya ke dalam tas selempang miliknya. Dan tentu saja pergerakan Miranda itu tak luput dari perhatian Andreas. Di perjalanan, Andreas diam seperti sedang berpikir. Maaf Tuan, apa ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran Anda? Sebagai asisten pribadi yang sudah cukup lama mengabdi pada Andreas, tentunya Jason dapat menangkap hal yang tidak beres ketika melihat tuannya itu tampak melamun. Mendengar penuturan Jason, Andreas lantas mengalihkan perhatiannya pada Jason yang kini tengah duduk di kursi kemudi. Coba kamu cari tahu rekaman CCTV di klub itu semalam. Saya curiga ada seseorang yang sengaja menjebak saya semalam. Ucapan Andreas semakin menambah kecurigaan Jason. Jika semalam ada orang yang dengan sengaja memasukkan obat PASNG ke dalam minuman tuannya itu. Baik Tuan, jawab Jason. Setelahnya Andreas kembali terdiam. Bayangan tinta merah yang menodai spray kamar hotel kembali mengisi pikirannya. Jujur sebagai seorang pria tentunya ia cukup terkesan menjadi pria pertama bagi Miranda. Apalagi itu merupakan pertama kalinya ia mendapatkan seorang gadis yang masih beraewan. Bahkan saat menikah dengan Noda, Andreas tak mendapatkan itu dari sang pujaan hati. Namun karena rasa cintanya yang begitu besar pada Donna, Andreas memilih berbesar hati menerima kondisi Donna yang sudah tak suci lagi di malam pertama mereka. Tidak ingin terlalu terbawa suasana dengan memikirkan kejadian semalam bersama Miranda.
Andreas lantas mengalihkan pikirannya akan kejadian semalam di Teluk Malam. Andreas yakin jika kejadian semalam tidak ada sangkut pautnya dengan ketiga sahabatnya. Ia percaya baik Faris, Mike, dan juga Hansel tidak akan mungkin sampai melakukan tindakan gila seperti itu padanya. Pasti ada orang lain yang telah melakukan semua itu. Tapi siapa orangnya? Sepertinya pertanyaan itu akan menjadi tugas Jason yang akan mencari tahu semuanya. Apa hari ini dia akan berangkat kerja? Tanpa disadari Andreas kini pikirannya kembali pada Miranda. Ia bahkan menanyakan sesuatu tentang Miranda. Sepertinya begitu, Tuan. Karena Nona Miranda putri termasuk tipe wanita yang sangat bertanggung jawab. Nona Miranda hampir tidak pernah mangkir dari tugasnya sebagai seorang dokter di rumah sakit. Jawab Jason. Ia tahu jika tuannya itu tengah mempertanyakan Miranda. Andreas mengangguk mendengar jawaban dari Jason. Di rumah sakit, untungnya Miranda yang hari itu datang terlambat tidak sampai mendapat teguran dari dirut rumah sakit. Melihat telah begitu banyak pasien yang mengantri di depan poli spesialis kandungan membuat Miranda merasa bersalah. Miranda bergegas masuk ke ruangannya, lalu meminta pada seorang perawat yang bertugas mendampinginya untuk memulai panggilan pada pasien pertama. Meskipun tubuhnya serasa meremuk, semua akibat perbuatan Andreas semalam. Namun tidak sampai membuat Miranda tak bersemangat memberikan pelayanan kepada pasiennya. Jam istirahat siang. Awalnya Miranda memilih makan siang di kantin rumah sakit dan menolak dengan lembut ajakan Suster Mita untuk makan siang di luar. Namun bukan Suster Mita namanya jika terima begitu saja penolakan dari Miranda. Dengan berbagai alasan yang dilontarkan Suster Mita, pada akhirnya Miranda pun menerima ajakannya. Di perjalanan menuju restoran, Miranda hanya bisa menghela nafas berat ketika Suster Mita memilih restoran yang caranya cukup jauh dari rumah sakit. Apa tidak sebaiknya kita cari makan siang di restoran terdekat saja untuk menghemat waktu? Usul Miranda, namun sepertinya rayuan dari Suster Mita kembali membuat Miranda luluh dan menerima usulan wanita itu begitu saja. Setibanya di restoran, Miranda dan Suster Mita berjalan mendekati salah satu meja yang masih kosong. Akhirnya tidak sia-sia. Kita jauh-jauh datang ke sini, dokter. Tutur Suster Mita merasa segenap dan senang sebab makanan yang ia inginkan ia nikmati masih tersedia. Padahal biasanya sangat cepat sekali ludes karena begitu banyak sekali penikmatnya. Miranda yang tidak ingin neko-neko lantas meminta Suster Mita untuk menyamakan pesanannya dengan pesanan wanita itu. Sembari menunggu pesanan tiba, Miranda memilih memainkan ponselnya. Tak berselang lama, suara bariton milik seorang yang begitu familiar di telinganya Miranda mengalihkan perhatiannya ke sumber suara. Selamat siang, sapaan dari seorang yang suaranya sangat tak asing di telinga Miranda, membuatnya sontak menoleh ke sumber suara. Tuan Arman, lirih Miranda. Ia tak menyangka bisa kembali bertemu dengan pria yang sampai saat ini masih bertahta di relung hatinya. Namun begitu, Miranda yang kini merasa menjadi wanita paling jahat di dunia ini, akibat sikapnya yang memutuskan hubungan mereka secara tiba-tiba. Mereka tak kuasa menjawab sapaan Arman. Senggolan di lengannya yang dilakukan oleh Suster Mita seolah menyadarkan Miranda dari lamunannya. Suster Mita menatap ke arah Miranda sebelum kemudian menunjuk ke arah Arman dengan ekor matanya. Silakan duduk, Tuan Arman. Kebetulan kami juga baru saja tiba, masih menunggu pesanan. Tutur Suster Mita mengambil alih mengobrol pada Arman ketika melihat Miranda masih diam seperti orang bengong. Apa tidak masalah saya bergabung di sini bersama kalian? Tanya Arman seraya melirik ke arah Miranda. Tentu saja tidak masalah Tuan Arman, jawab Suster Mita yang sampai saat ini masih menyangka jika Miranda dan Arman masih berstatus sepasang kekasih. Silakan duduk. Miranda yang sejak tadi diam akhirnya mempersilakan Arman untuk menempati kursi kosong di hadapannya. Tak berselang lama, ponsel Suster Mita berdering. Ia pun pamit sebentar untuk menerima panggilan di ponselnya. Hingga kini, hanya tinggal Arman dan Miranda saja di meja tersebut. Bagaimana kabarmu? Setelah cukup lama keheningan tercipta di antara keduanya,
Arman pun memecahkan keinginan dengan menanyakan perihal kabar dari pujaan hatinya itu. Seperti yang Anda lihat dari jawaban yang dilontarkan Miranda, Arman dapat melihat jika pujaan hatinya itu sengaja menjaga jarak dengannya. Saya tidak akan memaksamu untuk kembali bersamaku jika memang itu yang kamu inginkan. Tetapi setidaknya kita masih bisa berteman, bukan? Kalimat Arman semakin membuat Miranda merasakan rasa bersalah yang begitu besar pada pria itu. Miranda masih saja diam, sehingga tanpa sadar Arman mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Mita yang terletak di atas meja. Arman menggenggam kedua tangan Miranda dalam diam. Keduanya saling mendalami dari sorot mata masing-masing. Tanpa diketahui oleh Miranda, ada sepasang mata yang sejak tadi menatap tak suka melihat keduanya. Siapa pria itu? Pertanyaan dari Andreas mengalihkan perhatian Jason. Kini arah pandang Jason mengikuti arah pandang Andreas untuk mengatur siapa pria yang dimaksud oleh tuannya itu. Pria itu bernama Arman. Beliau merupakan asisten pribadi dari Tuan Hantara Adipura Sanjaya, salah satu pengusaha ternama di tanah air. Jawab Jason sesuai dengan pengetahuannya. Pria itu juga merupakan mantan kekasih dari Nona Miranda, putri. Lanjut tutur Jason. Sudah berapa lama mereka menjalin hubungan dan mengapa mereka sampai berpisah? Jason cukup heran sekaligus bingung dari pertanyaan yang dilontarkan Andreas. Untuk berapa lama saya kurang tahu dengan pasti Tuan. Tetapi yang jelas, Nona Miranda putri terpaksa mengakhiri hubungannya di antara mereka sehari sebelum Nona Miranda menikah dengan Anda, Tuan. Entah apa yang kini dirasakan Andreas. Yang jelas rahangnya tampak mengeras setelah mendengar cerita dari asisten pribadinya itu. Tanpa aba-aba Andreas beranjak dari duduknya. Rasa lapar yang tadi dirasakan Andreas lenyap begitu saja.